Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu dan kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah buat masa depan kami. Kami buka hati kami biar kebenaran firman-Mu memperlengkapi, menghibur, menguatkan, menegur, dan mengarahkan hidup kami. Sehingga kami punya masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama yang kami cintai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Bapak Ibu yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kalau ada orang di samping kiri kanan kita bilang, saya senang lihat kamu pagi ini. Wow, senang sekali Bapak Ibu bisa melayani kembali di Toman Chapter ini. Saya ingat saya melayani mungkin sudah lebih dari 7 tahun yang lalu di tempat ini dan kembali lagi. Terima kasih Dr. Heri, Bu Lisa dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa kita sama-sama ada di Full Gospel Chapter Toman ini, dan saya percaya semoga ini menjadi berkat apa yang akan saya sharingkan. Dan saya senang sekali selalu hadir di Full Gospel karena saya bisa melihat bagaimana pengusaha, profesional, bapak-bapak bisa berkumpul di pagi hari, ada juga yang di malam hari tetap mengingat Tuhan, mencari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan hari ini kita dapat berkat yang spesial, kita dengar kesaksian, kita dapat juga persembahan pujian dari LOF. Tepuk tangan juga buat ibu-ibu LOF. Hari ini saya akan sharing bagaimana kita bisa menciptakan masa depan dengan satu sifat Allah, yaitu generosity. Mungkin bisa ditampilkan materinya sudah diberikan. Oke. Nah, saudara, kita hidup di dunia ini mengajarkan kita bagaimana dapat cuan lebih. Ya, seringkali bagaimana meraih sukses, bagaimana berhasil, bagaimana mendapatkan lebih banyak. Kalau kita tidak punya tujuan yang tepat dari semua pencapaian ini, banyak orang akan terjebak dengan sifat yang egois, mementingkan diri sendiri, ambisius, bahkan tidak sering banyak orang mengorbankan sesamanya untuk kepentingannya. Hari ini kita mau belajar bahwa tujuan semua pencapaian yang Tuhan izinkan untuk kita bisa raih, berkat yang kita terima untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Katakan amin, saudara. Saudara, makanya saya mau ajak kita lihat satu ayat ya. Satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, bagaimana kita masih suasana merayakan Paskah. Terima kasih. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana masa depan kita luar biasa karena ada Yesus. Amin. Jadi Paskah berbicara kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi dasar kepercayaan kita. Paulus bilang apa? Sia-sialah kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Banyak tokoh agama yang hebat. Banyak figur-figur yang luar biasa. Ya, tapi mereka mati tidak bangkit lagi. Tapi kita percaya pada Tuhan yang bukan cuma mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga buat saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau bacakan buat saudara sebagai ayat pembuka. Ia, yaitu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dari firman ini kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang murah hati. Allah yang mau berkorban buat saya dan saudara. Nah, spirit ini yang harusnya kita responi sehingga kita juga bisa menjalani kehidupan yang murah hati seperti Bapa di surga. Saudara, berapa banyak dari saudara yang hadir di Full Gospel ini mau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan? Amin. Tidak ada yang sempurna, saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna, tapi kita ada di sini karena mau semakin serupa dengan Tuhan. Nah, salah satu sifat yang harus kita miliki adalah kemurahan hati. Mari kita lihat di Lukas 6 ayat 36, baru nanti kita akan bahas banyak. Lukas 6 ayat 36, kita lihat berikutnya. Dikatakan di situ, hendaklah kamu murah hati. Kalau saudara bisa baca sama-sama, kita baca ayat lanjutannya. 2, 3. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah sifat Tuhan, salah satunya murah hati. Jadi kalau saudara mau seperti Tuhan, salah satunya juga dikatakan apa? Jadilah murah hati. Generosity bahasa Inggrisnya. Apa itu murah hati? Kita lihat di layar ya. Murah hati kalau saudara buka di kamus, itu berhubungan bukan cuma tentang kasih duit buat orang. Suka berbagi, sharing, memberi perhatian, melakukan kunjungan, ya, peduli, suka menolong, tidak pelit, penuh kasih, ya, bahkan
mau berkorban. Makanya saya senang sekali Bapak Ibu yang aktif di Full Gospel ya. Tadi pas mau masuk lift saya tanya, Dok ini setiap Selasa? Iya tiap Selasa, Senin kita juga ada doa. Ini melatih kemurahan hati kita. Karena kita nggak cuma pikirin diri kita sendiri, tapi kita saling melayani. Ya tadi MC Pak Jack ya juga memberitahu ada kunjungan ya, ada yang sakit kita juga besuk dan lain sebagainya. Itu melatih kita bukan lagi jadi pengusaha atau profesional yang egois cuma mikirin diri sendiri. Tapi saling berbagi, saling kasih perhatian. Mungkin ada yang suka kasih WA ayat, ada yang kalau curhat kita kasih kuping kita untuk dengerin setengah jam, 1 jam curhatannya. Ya, itu sudah sebuah kemurahan hati. Nah, tapi kenyataannya apa yang membuat orang sulit bermurah hati? Kita lihat, yang pertama adalah sifat mementingkan diri sendiri. Jadi ini sudah bawaan kita semua dari kecil. Kalau kita punya anak, ingat waktu masih kecil, kalau ada pizza, ada bakpao, ada makanan enak, pengen setiap anak itu dapat yang lebih banyak atau lebih sedikit? Yang lebih enak atau yang lebih kurang? Itu udah bawaan orang, dapat lebih banyak. Rebutan kalau bisa. Tuhan kasih hikmat waktu anak saya kecil. Kalau kakaknya yang potong, adiknya yang pilih. Pasti adil itu. Karena percuma kalau dia potong lebih besar, sosisnya lebih banyak, dia gak bisa pilih duluan. Maka yang potong akan potong lebih adil. Atau sebaliknya, adiknya yang potong, kakaknya yang pilih. Tapi juga sama. Coba, apalagi kalau ibu-ibu, foto bersama. Begitu foto bersama, kita lihat foto kita dulu atau orang lain. Ulang dong, mataku ketutup di situ. Aku gendut di situ. Jangankan ibu-ibu di sini. Istri saya juga begitu. Begitu foto bisa 3-4 kali terus dia bilang begini, kamu posting yang ini ya, aku paling langsing di situ. Mau saya jelek juga gak percuma itu, pokoknya dia punya dulu yang utama. Memang sudah sifat bawaan manusia itu ada egoisnya. Ya, mau yang paling bagus, paling enak, paling duluan, paling diutamakan saudara. Tapi kalau kita mau belajar dari sifat Allah ya kita belajar untuk melepaskan kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, banyak orang susah murah hati karena rasa khawatir akan kehidupan. Tidak punya iman, takut miskin, takut kekurangan, takut tidak cukup. Suka berpikir gini, ya saya aja susah, ya saya aja kurang, saya aja banyak masalah. Tapi hari ini untuk kita bisa murah hati, kita perlu menyadari semua yang kita miliki dalam hidup ini dari Tuhan. Ya, asetmu, rukomu, depositomu, tenagamu, kepintaranmu, kehebatanmu, itu selalu saya ingatkan diri saya. Kemarin saya baru tiba dari Makassar, langsung malamnya ke rumah duka. Ya, ada salah satu konglomerat Sumatera, ya sahabat kami juga. Besar sekali itunya di rumah duka, ambil presiden suite dan lain sebagainya. Ya, kesaksian demi kesaksian. Tapi di situ juga saya diingatkan, punya banyak hal. Tapi begitu seseorang meninggal, gak bisa dibawa semuanya. Dia punya perkebunan sawit lebih besar dari Singapura luasnya. Bayangin saya diceritain, puluhan ribu. Nah, tidak bisa dibawa semuanya. Tapi yang tinggal adalah apa? Bagaimana nama baik itu tinggal. Ya, orang-orang datang mencintai, kesaksian demi kesaksian, bagaimana ibu ini bisa berbagi banyak hal, dan anaknya adalah sahabat kami juga, salah satu donatur yang luar biasa saudara. Nah, yang sangat murah hati. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa jangan lupa bahwa semua ini dari Tuhan. Itu yang membuat kita gampang murah hati. Dan kalau ada sharing yang paling saya berani khotbahkan adalah ini, karena nanti saya akan banyak bersaksi bagaimana Tuhan bawa saya untuk selalu bermurah hati dimanapun, dan saya mau impartasikan spirit ini dimanapun kita berada. Siap saudara? Amin. Saya ingat waktu anak saya masih kecil ya, kalau sekarang udah pada lumayan besar semuanya, udah remaja, ada yang sudah membangun bisnis dan lain sebagainya. Tapi saya ingat waktu anak saya Brian ini kecil, dia suka makan burger. Ya, kalau saya makanan-makanan burger, pizza biasa saja, lebih cocok perutnya itu coipan, pastel, gitu ya, risol, makanan Indonesia lah. Anak-anak kan suka burger, pizza. Satu waktu saya beliin dia Burger King. Waktu beberapa tahun lalu ini waktu dia kecil, tapi Tuhan langsung kasih saya rema dan pewahyuan di situ hanya gara-gara beli Burger King. Begitu saya kasih dia, saya kan iseng,
Cobain dong 1 gigit gitu. Langsung dia giniin saya pakai bahasa Inggris ya. It's mine. It's mine. Ini aku punya. Aku punya. Saya sebagai orang tua tuh greget sekali loh rasanya. Ini anak kok pelit banget. Saya baru beliin, coba dikit aja, yang beliin aja gak boleh coba. Namanya anak-anak kan gak mau. Wah, hari itu saya kasih dia pelajaran berharga. Saya bilang, Brian, kamu tahu gak dia panggil saya Daddy. Daddy masih bisa beli lagi 100 burger. Ya tapi juga ngapain ya, ini cuma kasih anak-anak ini gambaran. Ya tapi bisa kalau mau, kalau burgernya 30.000 ya bisa lah 100 burger 3 juta. Tapi kan ini saya mau kasih dia gambaran, kamu satu aja gak mau kasih, saya masih bisa beli loh 1.000 burger kalau mau juga 30 juta. Anak kan saya mau kasih dia gambaran. Hah bisa ya? Iya bisa. Atau gini aja. Wah saya mau kerjain balik nih. Saya bilang nanti Daddy beli yang lebih besar nih. Yang Big Mac misalnya yang double kan. Mungkin dia punya biasa kan. Kamu juga jangan minta kan. Kamu kan gak mau kasih. Kamu juga jangan minta. Bergetar dia di situ goyah. Dia takut nih nanti gak dikasih. Dia langsung sodorin. Ya udah boleh deh ini. Tapi dia tahan semuanya. Cuma boleh gigit depannya. Anda ketawa, saya ketawa. Tapi itu yang terjadi seringkali kita sama Tuhan. Tuhan ini waktuku. Tuhan ini tenagaku. Tuhan ini asetku. Tuhan ini hebatnya aku. Kita lupa Tuhan yang kasih. Amin saudara. Kesehatan Tuhan yang kasih. Tenaga Tuhan yang kasih, amin. Kepintaran Tuhan yang kasih. Usaha bisa berkembang, kalau gak seizin Tuhan juga sulit. Ya, kalau kita dengar kesaksian-kesaksian sakit, katup aja, ada nyumbat dikit aja udah gak bisa apa-apa kita. Saya juga ngalami pernah 7 bulan bermasalah lambung. Aduh, di situ baru saya tambah menghargai kesehatan. Covid juga masuk rumah sakit, ya. Sampai 1 bulan baru negatif. Apa aja saya minum, cakpo, ayam arak, minyak kayu putih juga hampir saya minum waktu itu. Karena saya angkatan pertama Covid waktu itu, ya. Belum ada vaksin, belum ada booster. Itu saya udah rasa hidup dan mati. Dokter bilang sebentar lagi kalau nggak diopname sesak nafasnya. Padahal belum sesak. Gara-gara dokter bilang jadi sesak bener. Kadang-kadang kata-kata dokter lebih powerful dari pendeta. Itu di CT scan apa, wah macam-macam lah, itu ada kesaksiannya lagi sendiri. Antivirus, antibiotik, disuruh minum obat cacing sama teman gereja, ivermectin, ya disuruh minum daun pepaya, tak minum semuanya supaya bisa sembuh. Covidnya sembuh, lambung rusak 7 bulan. Wah, tapi saya selalu bilang apapun yang terjadi Tuhan Yesus selalu baik. Ya, artinya tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya makin menyadari bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segala sesuatu tidak ada artinya. Itu contoh bahwa ini semua dari Tuhan. Makanya kenapa saya senang melayani di tengah-tengah kesibukan, walaupun saya bukan pendeta, tapi hatinya sangat pendeta. Amin saudara. Kenapa? Karena saya tahu ini semua dari Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar ya, bagaimana orang itu dalam bermurah hati. Ada 2 macam orang memberi. Kita memberi, apakah memberi waktu, perhatian, ya, kebajikan karena mengasihi, atau kita memberi karena kita ingin dikasihi. Kira-kira yang benar nomor 1 atau nomor 2? 1. Kalau kita memberi karena kita ingin dikasihi, itu orang dunia juga bisa buat. Aku baik-baik sama dia, siapa tahu aku menang tender. Aku nanti kasih dia makanan, aku kasih dia perhatian, siapa tahu nanti dia bisa buka jalan buat saya, ada kantau. Ya, itu juga orang dunia bisa buat. Makanya kalau sudah mau Idul Fitri, Natal itu kami di-emailin sama BUMN, sama bank ya, beberapa klien-klien kami. Dikatakan jangan kirim parcel apa semua karena itu wujud gratifikasi. Sekarang begitu tuh BUMN dan lain sebagainya. Karena dia gak mau kita sengaja baik supaya ada sedikit kelancaran. Nah, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberi, kita murah hati karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita gak mudah kecewa, ya. Kita datang full gospel bukan buat ngambil sesuatu, tapi memberi sesuatu, memberi waktu, memberi perhatian, memberi support. Anda tidak akan kecewa. Ya. Karena perkumpulan seperti ini kita bisa 2 motivasinya. Kita mau kasih kontribusi, atau kita mau dapat sesuatu nih. Siapa tahu saya bisa. Ya walaupun memang bisa saja karena kita memberi karena mengasihi. Malah Tuhan buka, ada networking, ada referensi. Ada yang pesan sesuatu dari kita. Oke, silakan. Tapi motivasi awalnya harus benar. Makanya hari ini saya akan sharing 3 hal dengan cepat. Bagaimana kemurahan hati itu.
yang akan menciptakan masa depan saya dan saudara lebih baik. Saudara siap belajar? Katakan amin. Kemurahan hati membuat hidupmu dan saya luas. Katakan luas. Saudara mau hidupnya luas? Datang dengan spirit murah hati. Kalau saudara datang keluar sana, aku LOF, aku full gospel, aku Katolik, aku GBI, aku misalnya denominasi tertentu. Belum tentu semua mau buka pintu. Karena kita datang dengan jubah denominasi, jubah Kristen. Beda pilihan politik aja orang bisa ribut, beda kesebelasan bola aja orang ricu. Tapi kalau kita datang dengan kemurahan hati, semua orang bisa terima. Kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, beda suku, beda agama. Kalau kita datang dengan mau menolong, pintu kebuka. Ya, kebetulan juga saya ketua yayasan sosial. Ya, walaupun di bawah naungan gereja, tapi kita bikin positioning. Yayasan kami bukan yayasan agama. Supaya apa? Uang bisa masuk dari berbagai agama, kami bisa nabur, kita juga bisa salurkan ke berbagai agama supaya tembusannya lebih luas, saudara. Nah, jadi kalau mau hidup kita luas, kita punya spirit murah hati. Ya, kita akan dihubungkan dengan pintu-pintu relasi yang sangat-sangat luas yang kita nggak pernah sangka. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan, baru kita lihat contoh-contohnya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan apa di situ? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sebenarnya kalau saudara baca di terjemahan bahasa Inggrisnya tidak pakai kata harta atau kaya. Saya kasih lihat ya, terjemahannya tuh lebih jelas bahasa Inggris. The world of the generous. Dunia orang murah hati. Gets larger and larger. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesia kan begini. Dikatakan yang menyebar harta tambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa kekurangan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dunia orang yang murah hati semakin luas dan semakin luas. Kebalikannya, dunia orang yang pelit, the world of the stingy, semakin sempit, semakin sempit. Kok bisa demikian ya? Oh, saya renungkan. Iya, ketika kita murah hati, kita bisa diterima di sini, kita bisa berkenalan di sini, kita punya relasi baru, kita murah hati di sini lagi. Wah, kita bawa kebaikan, orang-orang senang dengan kebaikan kita, orang-orang senang, kita datang ke sini lagi, luas. Tapi kalau kita datang dengan sikap pelit, ini udah gak mau deket-deket kita. Ini udah mulai jauhi kita. Ini juga aduh udah kalau bisa udahlah pelit ini. Serakah dia ini. Dia ini mau cuan sendiri. Makanya dalam bisnis jangan cuma pikirin cuan. Saya gak bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa? Ya. Nah, bukan cuan aja yang kita harus pikirin, harus cincai dan cengli. Itu Alkitabiah loh. Cincai itu apa? Cincailah, jangan perhitungan. Ya, cuan boleh. Ya, bisnis harus cuan, tapi ada namanya cincailah. Maksudnya udahlah, apa-apa jangan semua dihitung. Ya, cincai. Sama cengli. Cengli itu Alkitabiah. Cengli itu apa artinya? Fair. Cengli dong, adil. Itu Alkitabiah. Tapi kenyataannya banyak orang bukan pikirin cuan aja, dia dikit-dikit cia orang. Sudah cia, cao lagi. Jangan. Anda akan dijauhi, sudah cao lagi ya. Sudah dimakan, kabur lagi. Dan saya dengar cerita-cerita seperti itu. Ya, saudara, hidup kita luas, pergi kemana saja. Kalau engkau murah hati. Dan kita bisa mulai dari siapa? Orang-orang terdekat kita. Suami-suami murah hati sama istrimu. Yang istri-istri katakan, amin. Istri-istri murah hati sama suamimu. Ya. Amin. Ya, ini karena sudah dewasa semua ya, saya memberitahu. Suami-suami jangan murah hati sama ani-ani. Ya. Itu benar sekali. Karena yang akan urusin kita kalau sakit. Ya, istri. Ya, tapi istri juga layani suamimu dengan baik. Kalau kita nggak layani dengan baik, banyak pasangan outsourcing siap tunggu di luar gantikan kita. Ya. Nah, saudara, apa yang saya mau katakan? Mulai murah hati sama anak kita, murah hati sama orang tua. Tapi siapa lagi yang dekat sama kita? Mungkin ada sopir, mungkin ada pegawai di rumah, ada ART. Saya bersyukur sekali, kebanyakan orang yang kerja sama kami itu lama.
sopir bisa 14 tahun ini udah kerja, ada yang sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun kerja sama kami, pembantu, ada yang bertahun-tahun. Saya pikir hal biasa. Oh ternyata bukan hal biasa, beberapa relasi, bahkan family kami yang lain. Waduh pusing lagi, aduh tiap kali udah mau lebaran, aduh udah mau keluar lagi. Belum sampai 2-3 bulan keluar. Begitu ngobrol-ngobrol sama istri, ternyata pelit di sana. Curhat tuh si mbak sama si mbak ini, wah di situ ditakar semua, nggak boleh ambil Indomie, nggak boleh begini semua. Wah kurus semuanya. Belum lagi, pokoknya semua dijatah apa semua. Wah saya bilang ternyata memang karena kita mengenal firman, ya apa yang ada di kulkas kami. Istri bilang gini, Mbak ambil ya makan. Ada anggur, musangking, apa. Kita nggak bisa makan semua. Apalagi kalau sudah Natal, sudah Imlek, apa saya ulang tahun. Jangankan begitu hari biasa aja pulang. Ada apa nih? Bolu 2, ada kasih pempek, ada kasih nastar, ada kasih musangking. Itu aja saya nggak rela kadang-kadang beli musangking mahal begitu. Dikasih, ya kan? Duren montong apa. Saya ini orang diet. Ya tadi aja lihat tuh begitu dikasih saya makan dikit aja itunya supnya. Oke nanti saya bawa aja. Ya, saya ukur kalorinya. Anak saya suka intermittent fasting, apalagi istri mau selalu langsing. Kita nggak bisa makan semua. Jadi kamu makan berapa? Ya udah 1 potong. Kasih. Mbak nikmati, sopir nikmati banyak. Apalagi kalau udah Natal. Kita kan bagi-bagi orang, kita juga kebagian. Saya pengen banget itu umumkan kalau sudah Natal. Ya, iya boleh. Nah, saya pengen umumkan begini kalau bisa ini bercanda ya. Kayak orang kalau pergi kondangan kan bunga, jangan. Coklat jangan, bingkisan jangan, ampau iya. Nah, maksudnya nggak usah kasih saya sana aja, ya kan? Buka deposito ya. Nah, karena banyak sekali itu baru kita aja pasti nikmati juga saling memberi gitu. Apalagi beberapa hamba Tuhan ada yang cerita sama saya, itu bisa 900 lebih Natal itu coklat, semua parcel nggak ada yang bisa makan. Dia juga bilang, aduh pengen umumin coba nanti tersinggung, maksudnya udah nggak usah kasih. Itu kan memang budaya yang baik ya. Akhirnya apa? Banyak hal-hal baik belum kita buka aja udah kasih, bagi. Pergi Bandung, oleh-oleh. Pergi kemana, oleh-oleh yang kita pikirin. Akhirnya apa? Hidup kita luas, di kompleks semua kenal. Ya, tukang sampah, sapam, ya teman-teman, tetangga semua hidupmu luas. Kalau engkau murah hati. Amin saudara. Tapi saya lihat ada keluarga lain nanti kalau udah mau expire, cepat kasih itu udah mau bulukan. Jangan kasih apa yang kamu sudah gak mau makan. Udah bulukan, udah expire, baru tuh dia murah hati. Ya karena kamu udah gak mau makan. Tapi saya lihat sendiri, bahkan dari keluarga kami sendiri. Ya karena mungkin belum kenal firman. Ya, ada apa? Simpan, gak mau kasih dulu. Nanti kalau sudah ada apa-apa baru kasih, percuma. Kasih itu dari awal. Nah ini kalau bicara orang terdekat. Tapi kalau engkau pengusaha, jangan pelit sama karyawanmu. Makanya saya sudah tangani hampir 17 tahun lebih sebagai motivator, sebagai coach di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Saya lihat perusahaan-perusahaan yang berkembang sangat cepat. Karena perusahaan itu apresiasi karyawannya. Dikasih insentif, ada bonus tambahan, apalagi kalau orang sales ya. Dikasih trip ke luar negeri, kalau capai target ini. Dimasukkan di koran. Diumumkan bahwa mereka dapat recognition, misalnya perusahaan insurance, perusahaan ini. Mereka merasa semua kerjanya diapresiasi. Makin lagi capai target. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang turnover tinggi. Turnover itu dikit-dikit keluar masuk kerja. Karena apa? Pelit. Gaji ditahan, bonus gak keluar. Kalau engkau pengusaha, kalau kau pedagang, murah hati sama customermu. Jangan selalu cuma pikir bagaimana ngambil dari orang. Tapi bermurah hati. Saya ingat waktu COVID, saya kontak berbagai klien saya. Saya bilang bagaimana kabar kalian? Aduh susah coach, mereka panggil saya coach. Aduh berat. Saya bilang ayo kumpulin sales marketing. Saya bikin seminar gratis buat mereka online. Benar, saya mau mereka tahu. Saya nggak cuma ada ketika mereka bayar saya mahal. Ketika mereka lagi susah, saya tetap support mereka. Toh juga kita juga nggak ngapa-ngapain waktu COVID ya. Zoom kasih, banyak sekali, mungkin ratusan online saya bikin. Akhirnya apa? Saya juga yang sangat laris waktu online, saya gak pernah nyangka. Tiap kali bikin Zoom itu ribuan orang hadir.
mereka bayar, mereka ini. Wah, saya sampai mujizat juga itu ada ceritanya. Bagaimana saya udah pikir semua acara, project dibatalkan. Malah lewat Zoom kami menjangkau berbagai negara, berbagai kota. Nah, karena kita murah hati, kita duluan. Amin. Tapi kalau sisi karyawan juga harus murah hati sama perusahaannya. Kadang-kadang saya dibayar 1 juta, saya kerjanya 1 juta. Nanti kalau gaji naik baru saya kasih. Jangan hitung-hitungan sama perusahaanmu. Apalagi datang kantor mentalnya begini. Saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Dan banyak karyawan sekarang penyakitan, baru masuk kantor sudah sakit kudis, kurang disiplin. Asma asal mengisi absen. Ginjal gajinya naik kerja lamban. Paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Orang Kristen lagi. Nah, itu sulit. Ya, bagaimana kita bisa dipromosi Tuhan, bagaimana hidup kita luas sedangkan kita di kantor aja dijengkeli orang. Nah, jadi kita harus belajar bermurah hati. Ya, mungkin senang bantu orang, kasih informasi, teman minta laporan apa kita cepat kasihnya. Ya, itu murah hati tidak selalu ukurannya duit, tapi bisa perhatian, kebajikan, support dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya kasih ke beberapa kesaksian. Ini ada foto sopir saya belajar, saya itu ekstrim dengan hal-hal seperti ini. Satu waktu saya diundang perusahaan Telkom di Bandung, dikasih kamar yang bagus ya. Sorry, saya mundur dikit. Nah, saya dikasih kamar salah satu bintang 5 di situ. Kami check in jam 1 malam, kurang lebih besok jam 6 udah check out, udah isi acara jam 8 kayak begini, jam 10 udah balik. Biasanya saya sama staff. Cuma karena ada proyek di Jakarta, saya bagi 2 nih, staff yang urus di Jakarta secara besar, besok ketemu, ini sopir aja. Saya hal begini, saya bilang Pak masuk ke dalam kamar ini ada 2 ranjang tidur aja, buat saya nggak masalah. Dia masuk gitu, wih bagus sekali ya Pak. Belum lagi waktu itu amenitiesnya, wah merek L'Occitane, wah dia kaget-kaget. Tidur bintang 5 ini dulu ya, saya makan apa, dia makan apa. Gitu, hatinya tersentuh, saya bilang Pak bisa tidur nggak? Besok pagi saya tanya, dia bilang apa? Sayang kalau ditidurin. Jadi biar nikmatnya lama gak usah tidur. Nah, apa yang terjadi? Saya belajar perhatikan istrinya, anaknya, ya. Saya ya kalau salah ditegur, ya kalau salah dimarahin, tapi dia mau sakit hati, dia lihat kita juga sangat baik, peduli. Sampai hari ini dia serahkan hidupnya buat saya. Udah kayaknya udah mau seumur hidup aja sama saya. Saya mau pakai dia Sabtu malam kan, jam kerja kan Senin sampai Sabtu. Mau Minggu, mau subuh, saya pesawat subuh, mau tengah malam, siap tempur. Bahkan kartu kredit saya platinum dia pegang, bisa. Dia bisa tahu pinnya. Untuk apa? Transaksi. Ya, saya dapat kepercayaannya, saya dapat dedikasinya. Ketika kau murah hati, kau menyentuh hati orang. Amin saudara. Nah, apa yang terjadi? Ini ada lagi satu orang. Nah, namanya Andre Setiawan. Saya ketemu dia 11 tahun lalu di tempat fotokopi di Muara Karang. Jadi saya lagi mampir tukang fotokopi cetak-cetak itu, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Tapi hari itu malah hati saya yang tersentuh. Baik sekali layanannya. Sungguh-sungguh sekali cara dia memperlakukan saya, urusan itu semua hal sepele. Kalau kita kenal orang, kita mungkin baikin. Kayaknya bupati ini, baik-baikin. Kayaknya ini dokter ini, wah ini pengacara hebat ini, wah ini artis ini, ini Pak Pendeta aja pasti orang baik-baikin tuh. Dia gak tahu saya gak tahu dia, saya cuma bertemu dia layani dengan baik saya. Entah kenapa hati saya tersentuh. Begitu saya selesai urusan fotokopi di Muara Karang Pluit, saya kasih dia kartu nama, saya bisikin, kalau kamu butuh kerja atau sesuatu misalnya kesempatan lebih baik hubungi saya. Tapi ingat saya nggak datang situ pergi cari-cari karyawan orang, enggak. Saya nggak ada hijack, saya cuma kasih dia tawaran kalau kamu pengen sesuatu yang lain boleh hubungi saya. Karena di hati saya begini, saya pengen orang kayak begini kerja sama saya. Tapi tidak ada unsur hijack, itu cuma opsi. Saya pulang, tiba-tiba sore sudah ada SMS atau BlackBerry Messenger, karena ini cerita 11 tahun ya, jarang kita pakai, belum ada WA. Pak, saya maaf belum bisa tawarannya, saya masih ada kontrak kerja atau dia juga masih sambil kuliah. Oh ya gak apa-apa, kan memang cuma sepintas selalu aja, bukan tujuannya kayak pengen, gak cuma tawaran pilihan saja. Nah saya udah lupakan dia 11 tahun lalu, tiba-tiba 1 tahun kemudian berarti 10 tahun lalu. Anak saya yang kedua lahir, Bianca.
di rumah sakit Grand Family Peak. Saya keluar menuju mobil kalau nggak salah, ada masuk pesan. Pak, masih ingat saya Andre? Oh, siapa ya? Oh iya, yang dulu ini pernah saya tawarin. Masih ada nggak lowongan kerja? Jadi setahun kemudian dia minta lagi nih. Padahal udah kita lupa nih. Nah, kebetulan pegawai saya, staf saya yang selalu dampingi saya kemana-mana. Urusan multimedia, laptop, semua peralatan yang temenin saya keluar kota selalu. Mau pindah ke Batam cari bapaknya. Pas ada lowongan, boleh masuk. Ayo, saya interview udah masuklah. Saya udah gak banyak saringan lagi karena saya lihat sendiri bagaimana cara dia melayani customer. Nah, tugasnya apa? Simple, menemani saya. Urusin laptop, kayak tampilkan sesuatu semua saat saya seminar gitu. Saya ada proyek perusahaan di Cikarang, ada hotel. Kita dikasih makan dong, kayak begini saya ngomong kan dikasih makan gitu ya. Itu di sebuah hotel di Cikarang. Dia ikut makan, ini baru-baru hari-hari pertama kerja. Begitu dia makan, mau menangis dia. Kita lagi jam istirahat ya, Pak enak sekali makanannya ya. Aduh, cobanya ibu saya juga bisa makan kayak begini. Padahal bagi saya ini cuma hotel di Cikarang. Buat dia tuh udah mewah sekali. Saya bilang, nanti bakal sering kita. Ya nanti banyak hotel-hotel lebih bagus lagi kita akan sering dengan klien. Atau kami pun juga buat tiap bulan. Jadi selain saya bicara di perusahaan-perusahaan, saya pun setiap bulan bisa bikin 3 kali. Kayak nanti nih Senin, Selasa, Rabu, langganan kami di Hotel Doubletree Hilton Kemayoran. Kami panitia acara. Nah kalau kami panitia acara, berarti kita bisa dong bawa pulang yang lebih ya. Kayak kita pesta ada lebih, kita yang berhak. Tapi kalau saya di acara orang gak mungkin kebungkus-bungkus orang punya. Nanti kamu yang urusin itu. Oh gitu ya, nanti bakal sering kok ibumu pasti coba gini-gini. Wah bener, nanti kita bicara di Ritz-Carlton. Ya, kita bicara di Marriott, di Shangri-La, wah dia nikmati. Nah, dia mulai makan tambah enak dong, ya kan? Dan begitu di acara kita tiap kali selesai bungkus bawa pulang gitu ya, atur semuanya. Saya udah gak mau bawa pulang karena tiap berapa minggu itu lagi makanannya di hotel. Lebih enak makan di sebelah, kadang-kadang soto ayam apa semua. Wah dia bisa nikmati dong dengan keluarganya. Itu dulu. Sekarang kalau disuruh bawa pulang udah gak mau juga. Udah bosan Pak, udah bosan, kasih yang lain aja, kasih yang lain. Dan dia tidak pernah naik pesawat waktu belum kerja sama saya. Hidupnya cuma sempit. Ketemu apa? Mesin cetak dan fotokopi. Tahu nggak? Ini contoh hidup jadi luas kalau murah hati. Karena dia ketemu saya. Sudah kerja berarti kurang lebih 10 tahun. Sudah keliling Indonesia. Kita lihat. Dan itu udah makanan sehari-hari, Cengkareng, Soekarno-Hatta. Kayak nanti nih, Kamis saya injak Malang, langsung ke Batu, isi sesi 4 jam langsung pesawat malam via Surabaya. Karena Malang sudah gak ada pesawat malam. Besok lagi bisa terbang lagi ke bisa Jogja dan lain sebagainya. Dan dia ikut saya. Hidupnya luas, keliling kemana-mana. Semua fasilitas yang saya nikmati, dia juga nikmati. Dikasih makan VIP, dia juga nikmati karena kayak asisten. Ya kan temanin saya, ketemu bupati, ketemu nanti lagi nih ketemu DPRD 450 orang saya berbicara semua anggota DPRD. Nanti wali kota, nanti macam-macam menteri semua. Bintang-bintang film, artis, Miss Indonesia, macam-macam. Hidupnya jadi luas. Tapi coba kalau waktu itu dia layani saya dengan pelit. Layani saya dengan seadanya. Saya dalam hati, saya gak mau orang kayak begini kerja sama saya. Itu maksudnya. Dan sekarang tahu gak dia lagi di mana? Di Nepal jalan-jalan. Ini saya nunggu ini 2 minggu gak pulang-pulang. Ini malam ini baru pulang. Saya bilang, ini udah banyak sekali kerjaan. Ke Nepal karena dia orangnya suka daki gunung. Jadi dikit kumpulin uang mendaki gunung. Kumpulin. Jadi cita-citanya itu pengen daki yang di luar negeri. Ini baru pertama kali dia ke luar negeri. Dari mana uangnya? Ya dia kumpul-kumpul lah gajinya. Ya dia kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Tapi ini bukan cuma cerita tentang Andre. Cerita ini ada di Alkitab. Orang yang murah hati hidupnya luas. Coba bayangin kalau dia tidak melayani dengan murah hati. Saya lihat begitu, mungkin dia masih ketemu mesin hari ini. Sekarang asik kemana-mana dia. Ya, dan saya itu orangnya ekstrim Bapak Ibu. Saya kadang-kadang dapat fasilitas bisnis kelas, dapat 2 tiket. Kita sudah punya rider, artinya gini. Kalau undang Coach Haryanto Kandani, ini kalau perusahaan ya. Kalau pelayanan gereja malah saya menabur biasanya. Saudara, 1 bisnis kelas, 1 ekonomi. Ya kan, saya dapat bisnis. Saya paling suka kadang-kadang gini, tawarin, kamu duduk di bisnis, aku di ekonomi. Kan sama staff lain. Kalau kita kan biasa. Buat dia, enak ya Pak, ya.
nikmati. Saya begitu. Saya kalau naik Garuda kadang-kadang ada makanan apa saya rela tuh masih baru gitu. Saya rela repot-repot bawa turun. Pak ini Pak masih banyak nih makanan roti apa kacangnya Garuda. Saya rela untuk repot bagi orang lain. Nah dan tidak sering saya dengar klien-klien bilang begini. Pak kami sudah sering undang motivator, coach. Kenapa Bapak saya rasa ada sesuatu yang beda. Kayak tulus gitu dari hati. Ini orang dunia yang bilang nih. Kenapa bisa ya Pak Bapak kayak all out banget buat kerjaan sesuatu. Kamu mau tahu? Kan dia nanya. Baru saya buka rahasia. Saya bilang saya orang pelayanan sudah belasan tahun. Saya orang gak dibayar aja saya masuk pemukiman kumuh. Apalagi kamu bayar saya mahal. Lebih gampang. Bener gak? Jadi kalau kita sudah terbiasa tidak dibayar. Apalagi dibayar. Gampang gak? Gampang. Makanya kalau Anda sudah terbiasa melayani di gereja. Anda terbiasa memimpin di full gospel. Nanti mimpin karyawan yang kita gaji lebih gampang. Karena mimpin orang yang gak digaji aja bisa tuh sampai kamu bantu ini ya, bantu itu, urusin ini ya. Makanya kita harus dibentuk hati hamba lewat pelayanan. Nanti kita jadi pemimpin yang tidak sok. Kamu gak ikut saya PHK, wah gak begitu. Kita dapat hati mereka, kita bisa pengaruhi mereka. Karena kita sudah biasa, saya kan pengajar leadership. Saya bilang gini, kalau Anda mau memimpin dengan hebat di luar, belajar mimpin dulu di gereja. Mimpin dulu di pelayanan begini. Ini kan kalau orang gak datang kita gak bisa bilang pecat. Kita harus telepon bro. Oh bro gimana nih, kok agak jarang nih datang. Kalau perlu kita datangi dia. Ya kan kita ambil hatinya. Nah saudara, dari mana kita lihat ayat ini di Alkitab saudara ya. Bagaimana kemurahan hati itu membuat hidup kita luas. Ada Ribka. Ribka itu wanita yang cantik, parasnya kata Alkitab perawan, masih muda. Dia suka punya rutinitas itu nimba air di sumur. Kalau saudara baca ya. Jadi itu kayak orang yang melakukan kesehariannya dengan baik. Gambarannya. Tapi dari sisi sini ada Abraham, saudagar kaya, bapak orang beriman lagi cari mantu. Buat siapa? Ishak. Dia utus hamba-hambanya pergi cari nih mantu. Cari mantu. Nah hambanya itu punya tekad begini. Kalau nanti ada yang sampai ketemu kita dan dia kasih kita minum, sampai onta-onta dikasih minum, itu tandanya jodohnya buat Ishak. Sedangkan di posisi Ribka, memang orangnya murah hati, orangnya tidak perhitungan, ketemu orang dia layani, dia kasih minum. Hamba-hamba Abraham, padahal dia nggak tahu istilahnya stranger, orang asing ini. Tapi memang kalau orang sudah baik siapa aja dia layani. Nah, terus dicatat di Alkitab sampai kurang lebih ada 10 onta juga dikasih minum. Anda tahu onta itu minumnya nggak kayak kucing, nggak kayak anjing. Itu banyak, berarti dia harus nimba air di sumur berkali-kali untuk bisa memenuhi. Apa yang terjadi? Hidupnya jadi luas. Yang kerjanya nimba air. Kedepannya, masa depannya jadi apa? Mantu Abraham. Istri Ishak. Ya, yang melahirkan Yakub dan Esau. Dan kalau ditarik keturunannya siapa? Silsilah Yesus. Hidupnya luas. Andre ketemu mesin karena dia baik sama saya. Nasibnya berubah. Ribka karena dia punya kemurahan hati. Hidupnya diangkat. Maksud saya apa? Kemanapun kita pergi, baiklah sama semua orang. Saya sering dengar orang Kristen bilang begini, kalau lu baik sama saya ya, gue bisa lebih baik. Tapi lu jangan coba-coba. Gue tuh bisa lebih jahat dari Yakuza, dari mafia. Kalau lu jual, gue beli. Enggak, jangan ngomong begitu. Orang full gospel gak boleh ngomong begitu. Ya, dia baik, kita baik. Dia kurang baik, dia tidak baik, kita tetap. Karena standar kita siapa? Yesus. Tepuk tangan dulu. Kalau ngomongan tadi, preman juga bisa ngomong begitu. Justru yang susah itu dia baik, tidak baik, kita tetap memang baik orangnya. Amin. Nah kita lihat poin kedua. Ya, kita lihat poin kedua. 10 menit terakhir. Kemurahan hati membuat hidup kita happy dan healthy. Siapa yang mau selalu happy dan healthy? Ya, Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Ya, sukacita karena Tuhan memberi kita kekuatan. Alkitab mencatat
Di mana ada iri hati dan perselisihan, di situ ada banyak kekacauan. Lihat deh, kalau bisnis pecah kongsi, pasti ada yang mementingkan diri sendiri. Kalau ada rumah tangga berantem, apakah suami atau istri yang egois? Cuma pengen nikmatnya sendiri, pengen dia puasnya sendiri, pengen dia mungkin menang sendiri. Kalau ada politik yang ricuh, karena pasti ada yang mementingkan diri sendiri. Kalau ada perang, karena pasti ada satu dua pihak yang mementingkan diri sendiri. Jadi penyebab kekacauan, keributan itu karena dia memenangkan diri sendiri. Dan saya dengar di konseling, kenapa Bu? Dia tidak mengerti saya ini suami. Suami kenapa? Ya dia memang begini-begini. Semua tuh dia tidak mengerti saya, dia tidak pahami saya. Semua diri sendiri kan? Makanya kalau mau rumah tanggamu harmonis, suami murah hati, istri murah hati, menantu murah hati, ya mertua murah hati. Tapi kalau dia gak murah hati, mulai dulu dari kita. Amin saudara. Kita bisa meredam banyak hal. Saya bersyukur punya istri yang murah hati. Ya, tiap kali ada makanan enak, misalnya ada sop ikan, dia tahu tuh saya suka kepalanya apa. Nih buat kamu, nggak kamu aja. Jadi kita tuh suka dorong-dorongan. Maksudnya kamu deh yang ini, nggak kamu. Jadi bukan rebutan. Tapi ada juga pernah saya lihat suami, saya lupa di mana, ada kursi cuma satu, udah dia duduk, istrinya berdiri. Ada makanan enak, dia dulu caplok, istri nggak peduli, suka atau enggak. Jangan. Jadi kita harmonis, kenapa? Karena dia mau senangin saya mau senangin dia. Jadi saling dorong-dorongan untuk mengutamakan dianya. Itu harmonis. Satu waktu kami berangkat ke Bangkok. Gratis di pesawatnya, ada Redeem Miles SQ. Ya, karena redeemnya gimana, cuma dapat satu bisnis kelas, satu ekonomi. Nah, siapa yang duduk nih? Saya duduk di ekonomi. Ya, kalau dia duduk, wah kita dapat solusi. Ya, kamu pergi, duduk, saya pulangnya. Pada pengennya sama-sama gitu ya. Jadi saling mendahulukan. Bisa aja sih, pokoknya kamu di belakang, saya di depan. Enggak, kita saling mendahulukan. Nah, artinya apa? Kita lihat ya, ini bukan kata Alkitab, bukan kata Haryanto Kandani, kata dokter, kata profesor juga mendukung tentang kemurahan hati. Dia bilang apa? Dokter Alan Kutz, ya, Dr. Alan Kutz mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan, volunteer. Memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin dan meningkatkan kesehatan. Jadi ini bukan kalimat saya, bukan kalimat Alkitab, ini referensi tambahan bahwa kita semakin yakin. Pakar-pakar pun menyetujui pentingnya berbuat baik. Profesor David McClellan melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain. Sesuatu yang positif itu luas ya. Kunjungan sama-sama teman full gospel, positif gak? Telepon teman full gospel yang sudah lama gak datang, bro aku doain ya gini. Itu hal positif. Ya, melayani hal positif. Nyanyi bukan buat diri sendiri, nyanyi buat teman-teman yang lain. Positif. Nah, kita lihat. Akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya orang kikir cenderung terserang penyakit. James House riset menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Kalau saya sederhanakan begini, kasih tahu kiri kananmu, aktif melayani. Ya, aktif datang full gospel. Ya kan? Angka kebugaran hidup. Yes. Makanya saya sudah keliling banyak chapter. Tapi dari semua chapter, ini chapter paling senior dan semangat saya lihat. Tepuk tangan dulu dong. Ya, saya sangat menghormati ya, khususnya bapak-bapak yang senior. Saya sudah sering chapter lain anak-anak muda semua gitu semangat biasa. Malah beberapa kadang-kadang lebih loyo dari chapter sini. Tepuk tangan begini. Kalau di sini, ayo. Ya kan? Rambut bisa putih. Semangatnya 45 wes. Bilang tetap semangat bro, sis. Iya, semangat saya. Ya, jadi saya semangat. Jadi saya tuh kalau sudah dengar begini nanti saya bawa tuh izin ya. Saya bilang jangan kalah sama chapter Toman. Kadang-kadang harus ayo dong tepuk tangan, ayo dong maju. Kayak tadi aja inisiatif tinggi, saya tuh menilai. Siapa yang mau bagi? Kalau begini dorong dong kamu deh. Akhirnya MC yang kelabakan, aduh siapa gak ada yang mau nih. Ini inisiatif, ya kita harus begitu.
Kalau memang oke, saya bisa baca visi misi, ayo ada yang mau bersaksi, ayo, ada yang bisa pimpin doa, ayo, jangan didorong-dorong. Kayak jiwa baru, kok jiwa baru wajar. Ya, jadi semangat itu. Amin. Tadi aja nyanyi, ayo lebih lagi, ayo gitu. Semangat, kita juga jadi semangat. Oke, jaga ya. Karena itu membuat kita bugar. Nah, saudara, yang terakhir, ini saya suka. Kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Masa depan kita penuh dengan kemurahan Allah. Kita baca 2 ayat terakhir ya, dan 5 menit lagi saya selesai sambil mungkin musik mengalun dengan lembut. Terima kasih Pak. Matius 5 ayat 7. Saya mau ajak kita lihat sama-sama. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Baca sama-sama dengan keras. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Bukan kata Haryanto Kandani. Bukan kata hamba Tuhan. Kata Yesus di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah ibu-ibu LOF. Berbahagialah bapak-bapak full gospel. Bro-bro yang ada, sis yang ada. Karena engkau akan beroleh kemurahan Tuhan. Ayat terakhir bilang gini, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Saudara, memiutangi Tuhan artinya apa kalau bahasa akuntansinya? AR. Apa itu? Account receivable. Berarti Tuhan itu ada hutang sama kita. Jadi setiap kali kita berbuat baik, Tuhan tambah lagi dia ada hutang untuk bayar sama kita. Ini Alkitab yang bilang. Kita membuat Tuhan memiutangi. Nah, saudara, apa artinya hidup dalam kemurahan Tuhan, saudara? Ada perkenanan. Artinya gini, Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan Alkitab bilang pendosa pun Tuhan mengasihi. Makanya dia mati di kayu salib ya. Tuhan tidak setuju dosa, tapi dia mengasihi pendosa. Tapi yang kita perlu tahu, walaupun Tuhan mengasihi kita semua, perkenanan Tuhan itu ada pada orang-orang tertentu. Favor. Kayak gini deh, kita adil sama semua karyawan kita. Kita adil sama semua anak kita. Tapi kita kalau mau jujur ya, ada anak yang kayaknya hati kita itu agak lebih sama dia. Bukan pilih kasih, tapi kayaknya hati kita lebih kesentuh sama dia. Tapi kita harus adil, sama karyawan adil semua. Tapi entah sama dia ini kayaknya hati kita itu kayaknya lebih ada sesuatu. Saya dulu karyawan 20 tahun lalu jadi sales. Itu bos saya galak banget. Itu kalau dia bikin surat sakti gak ada yang berani bantah. Tapi entah kenapa sama saya dia sayang sekali. Dulu ya saya orang sales marketing. Jadi sampai ada perjanjian tidak tertulis. Dia dapat berapa, dia kasih saya berapa. Jadi bagi 2 sama dia. Untuk ada penjualan secondary apa gitu ya, karena kita kan di properti. Pokoknya dia dapat, saya bagi sama saya. Ada dia gak bagi pun gak harus. Wah, saya itu udah anak kesayangan di situ. Jadi gak ada yang berani apa-apain saya di kantor itu. Ya, saya itu udah anak emasnya dia. Saya pamit mau berhenti kerja untuk memenuhi panggilan lain dalam hidup saya. Nangis. Ada orang galak ini. Orang galak. Dia bilang jangan. Nanti kamu di situ belum ada kejelasan, gak apa-apa. Sambil kamu tetap di sini, kamu juga jalan itu. Dia mau saya benar-benar sudah mantap situ baru keluar, daripada nanti di situ saya masih belum mantap malah gak jelas. Nah, tapi saya bilang gak enak, gak apa-apa. Saya yang bilang. Jadi saya boleh cuti-cuti pergi urusin kerjaan yang lain. Dapat sudah privilege. Apa itu perkenanan? Orang lain susah urus izin, kita mungkin gampang. Kita punya toko, orang lain juga punya toko sama. Tapi entah kenapa orang lebih suka jadi langganan kita. Kita ikut tender, ada project, berapa kali saya ngalami, aduh orang lain mungkin lebih jago, lebih qualified. Saya semampunya kasih yang terbaik, malah saya menang tender. Malah saya yang dipilih, malah saya yang dikejar customer. Karena saya tahu, saya mau hidup selalu dalam kemurahan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya menarik kemurahan Tuhan? Kita harus kasih ruang, katakan ruang. Misalnya ya, sebuah lemari sudah penuh, itu susah lagi masuk barang-barang baru. Dan ini juga saya kasih tips ya. Hal sederhana PR buat kita semua, khususnya ibu-ibu. Nanti pulang, bongkar lemarimu. Pasti banyak baju, tas, sepatu, barang-barang bagus yang memang sudah 5-10 tahun kita gak pakai. Tapi kita gak kasih juga. Bahkan kita udah lupa. Secara berkala, bagi. Berarti ya mungkin lemari penuh ada setengah atau seperempat kosong. Sebentar lagi tuh penuh lagi. Apakah kita punya uang beli atau kita dikasih?
Saya sering begitu, secara berkala jas, sepatu, apa, dapat ini kayak gini, dikasih lagi juga sepatu nih, ya, dikasih lagi kadang jas bagus, kasih kemeja, padahal saya juga kasih, tapi ada juga memang kemarin saya keluar negeri ya udah saya beli juga, tapi sudah ada ruang. Nah kalau sudah beli begini agak numpuk lagi, saya cari-cari yang lama lagi, kasih, tapi yang masih bagus, masih layak. Itu juga di dunia ada istilahnya, decluttering. Ini bukan bahasa Alkitab ya, decluttering itu orang dunia suka begitu. Orang Feng Shui juga ada bilang begitu. Ada sirkulasi gitu, jangan barang-barang rongsokan. Kadang-kadang gitu kan rongsokan semua penuh. Padahal aduh, piring-piring yang sudah 12 tahun, 13 tahun gak pernah dipakai, bagi. Tapi kalau memang kita masih butuh, simpan. Banyak. Jadi istri saya bongkar-bongkar. Wih, ternyata di lemari saya banyak sekali pulpen bagus. Saya itu, nah setelah dengar ini biasanya saya akan tutup dengan begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, kan sudah belajar murah hati, jangan bagi dong. Saya juga mau ikut bagi apa ya? Saya tantang, ayo bagi sama-sama yuk. Saya mau beritahu gini, saya itu pakai pulpen, banyak sekali pulpen saya murah-murah, hotel punya yang 2000, saya hampir gak pernah. Ya, padahal saya juga gak sadar, karena gini, saya kadang bicara di perusahaan perbankan, asuransi, begitu jabat tangan dikasih souvenir, begitu buka Montblanc. Aduh, saya taruh aja begitu. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan dari New York datang. Saya ingat waktu saya ke sana, dia juga yang antar-antar kita jalan-jalan. Aduh, nggak sempat mau kasih apa ini. Ini Montblanc, udah masih bagus kan? Kasih. Saya juga nggak tahu harganya berapa, pikir ya 1-2 juta nih. Pas ke mall jalan, sudah 4-5 juta, nggak apa-apa. Ada lagi nih. Terus ada parker, kasih. Iya kan? Apalagi, power bank banyak, baru-baru semua. Karena kan bank itu, perusahaan itu selalu bikin souvenir. Buat kita biasa, tapi buat orang lain itu bisa mujizat, orang-orang di luar sana. Makanya satu kebiasaan baik juga yang saya suka buat, donor darah. Bilang donor darah juga murah hati. Kita kasih darah kita ke orang lain, secara kedokteran juga bagus kan buat regenerasi sel kita. Yes, jadi pikirkan apa yang saya bisa bagikan. Yang jangan numpuk semua buat kita. Jangan seperti laut mati, ya. Laut mati gak ada saluran lagi. Pernah kebayang gak ya kita makan tapi gak bisa buang air, sakit ya. Nah, dan yang terakhir saya mau tanya jujur, siapa sih ini suka mujizat? Saya juga. Tapi hari ini mau gak ubah pandangan kita? Kita jadi mujizat bagi orang lain. Contohnya apa? Misalnya ini contoh ya, ada orang dia sedang doa, aduh aku butuh 10 juta. Itu mujizat dia, yang dia butuhkan 10 juta. Tapi kalau uang 100-200 ribu, 1 juta, 2 juta adalah dia. Jadi gini, dia menantikan mujizat 10 juta. Ada pergumulan apalah, mau bayar kontrakan atau apa. Tapi kalau 1-2 juta adalah. Tapi di situ ada yang doa 200 ribu sampai dia puasa berapa hari. Maksud saya apa? Kenapa harus tunggu 10 jutamu dulu? Kalau 200 ribumu sudah bisa jadi mujizat bagi orang di sini. Amin. Itu luar biasa pemikiran yang kita harus miliki. Jangan tunggu masalahmu beres baru tolong masalah orang. Satu pengusaha di gereja kami agak stres karena tiba-tiba matanya, retinanya ada rusak. Aduh, gak bisa lihat dengan baik. Tapi karena dia tahu kebenaran ini, dia pergi ke yayasan orang buta atau orang apa gitu ya, dia cerita. Dia pergi bantu-bantuin karena dia pengusaha. Ada kok uangnya, cuma dia sendiri stres matanya ini kenapa udah lama gak sembuh-sembuh. Dia pergi bantuin orang-orang yang lebih susah matanya lagi, kayak yayasan orang yang masalah mata, saya lupa apa namanya. Malah terakhirnya malah dia bersuka cita, matanya juga Tuhan sembuhkan. Kalau engkau sakit, kau tetap masih bisa doain orang sakit lain kok. Kalau engkau susah, masih bisa kok kita dengerin juga kesusahan orang lain. Di situ kau akan lihat banyak hal yang luar biasa. Dan ini yang terjadi dari saya ikut Tuhan 26 tahun lalu. Ada masa saya ingat, saya belum bisa beli rumah. Saya kumpul-kumpul uang sebagai seorang yang merintis karir. Tapi di gereja kami mau bangun. Gereja kami mau bangun. Dulu gereja kami pindah-pindah tempat di Sudirman. Cuma 200-an orang, mungkin 300 orang. Tapi saya tahu saya punya uang ini. Yang mungkin sekian, belum bisa bangun rumah, tapi sekian ini saya bisa bantu pembangunan gedung gereja kami secara rutin. Saya bangun, saya tabur.
Berapa kali Tuhan deal, saya mau menikah, uang deposito Tuhan suruh kasih. Malah Tuhan berkati lebih. Gereja itu ada sekarang di Pantenda Kapuk. Amin saudara. Sekarang kami bangun proyek yang lebih besar lagi di PIK 2. Berkali-kali Tuhan taruh lagi di hati saya, kalau dulu kamu sudah kasih segini, kamu lebih sanggup lagi kasih lebih besar lagi. Saya kasih saudara, dan saya lihat tidak pernah tambah miskin karena suka memberi. Dan kalau saya berani kasih dengan jumlah yang luar biasa, karena saya tahu dulu saya gak ada apa-apanya. Dari 26 tahun saya di gereja itu, dari minus, dari orang yang susah, dari orang yang narkoba, saya dipulihkan. Sudah sepantasnya saya dukung pelayanan ini. Contoh, saya melayani dulu di gereja, tapi saya pengen ke Israel, tapi uang belum sanggup. Dulu nih cerita 20-an tahun mungkin, gak bisa. Saya lihat banyak orang bisa ke Israel, Holy Land. Tiba-tiba entah kenapa ini ada pendeta-pendeta hamba Tuhan miskin atau apa daerah disponsori nih, pengusaha-pengusaha bisa ke Israel nih. Wah, saya gak bisa sih sponsori. Di situ saya aja belum bisa berangkat. Tapi ada 200-300 euro. Adalah uang dolar dikit 300. Kalau saya belum bisa, cara berpikir saya simpel. Uang ini sudah boleh ke Israel duluan. Kasih apa? Tambahan uang saku. Karena mungkin di situ bayarin tiketnya, kita kasih uang saku dong sedikit. Apa yang terjadi? Kedepannya, makanya saya bilang kita ciptakan masa depan dengan kemurahan hati. Saya bisa ke Israel sekali, 2 kali. Sampai akhirnya saya sponsor orang ke Israel. Sponsor. Sampai kami juga punya travel, kita berangkatkan 300 orang sebelum pandemi ke Israel. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kau pikirkan cuma dirimu saja, kita terlalu egois. Pikirkan banyak sekali orang, kau sudah bisa jadi mujizat. Saya diundang di satu gereja di Dadap situ. Saya juga gak tahu gereja apa. Saya datang, dia aduh kita gak nyangka Coach Haryanto mau datang sini. Dia cuma iseng mau coba undang. Saya gitu, gereja-gereja kecil apa kalau bisa saya datang bantuin. Ya, begitu saya datang, aduh salah pakai mobil lagi nih. Harusnya saya pakai mobil yang ini, saya pakai ini, aduh salah ini, menyolok sekali. Itu masuk aja sempit, begitu parkir dengan sopir, itu persis depan gerejanya. Itu kayak petakan doang. Ternyata GBI ini pendetanya sopir angkot dulunya. Ibadah jam 8, ibadah jam 10. Saya khotbah dong. Habis itu ada pengumuman, saya dengar pengumuman. Mereka itu ada doa puasa untuk mau bebaskan sertifikat apa, tanah apa di depan gitu ya. Hati saya udah gelisah nih. Kayaknya Tuhan ngomong sesuatu nih. Jadi itu mujizat yang mereka nantikan, entah sertifikatnya apa gitu. Begitu saya dengar jumlahnya, ya untuk Anda dan saya mungkin itu kayak kita beli, ya hampir beli handphone iPhone lah. Tapi buat itu mujizat buat mereka. Sedangkan saya dalam tahap juga ada mau eksekusi kafling nih. Yang sekian jumlahnya, yang jauh sekian jumlahnya. Yang kami juga pengen dapat harga khusus dan terming yang bagus. Tapi masih, apa itu orang bilang lagi penawaran nih. Habis ibadah 1, kan istirahat dulu masuk lagi. Saya bilang, berapa sih yang dibutuhkan gini? Ya kami doa gini-gini. Langsung saya bilang, saya tutupin aja semua. Karena buat saya butuh mujizat ini nih. Tapi buat ini bukan mujizat. Ini saya sudah bisa jadi mujizat, gak perlu dia doa puasa. Kita udah bisa jadi salurannya, paham? Begitu saya tutupin, mereka umumin sukacita banget. Karena itu kayak doa puasa mereka. Bisa gini nih, kita pengen beli ini uang handphone, tapi itu kayak berupa tanah, itu udah buat mereka. Karena kan daerah terpencil ya. Apa yang terjadi? Saya lihat kemurahan Tuhan. Tiba-tiba kafling yang kita mau nego, kita dapat harga di bawah. Yang pertama itu penjualnya alot banget. Terus bisa mundur bayarnya, tapi masih ada kekurangan. Yang saya pikir kekurangannya ini saya, karena ada aset lain terkunci, saya harus putar nih, mungkin saya refinance dulu nih. Tiba-tiba dari saudara saya dengar yang dari pihak sini, kamu mau gini, jangan KPR ya. Jangan KPR, dia bilang gitu. Percuma kamu bunganya. Saya kasih kamu nih sekian M. Kamu pakai. Saya bayar bunga aja, saya bilang. Jadi gak usah. Enggak, pokoknya pakai aja. Ya udah saya cicil 100 jutaan per bulan gini seperti ini. Enggak usah. Dia bilang, pakai dulu. Saya gak enak dong, saya bilang saya balikin satu. Udah, pakai dulu. Ya, tapi saya udah komit, pokoknya 1-2 tahun saya balikin. Ya kan? Ada sih, cuma lagi terkunci di aset lain belum kejual nih. Wah, saya bilang Tuhan bermurah hati luar biasa. Padahal ini orang bukan orang Kristen. Saya gak enak dong, baru 4 bulan nih. Saya bilang, saya udah ada nih sebagian. Gak usah, nanti aja.
Saya juga nggak pakai. Kita mau bayar nih, nggak mau loh. Nanti. Kalau perlu butuh bangun, nanti lagi. Gak kepikir. Saudara, saya cuma mau bilang begini. Jangan tunggu mujizat. Kalau kau sudah bisa jadi mujizat orang lain, bermurah hatilah. Engkau akan menarik kemurahan Tuhan. Bapak Ibu siap gak kalau saya kasih satu statement lebih ekstrim lagi? Mau? Siap belajar? Di luar situ banyak sekali perdebatan tentang perpuluhan. Yang sekarang jadi keangkat karena sosial media. Saya pada di tag di Instagram. Bener gak nih katanya perpuluhan tidak berlaku lagi? Ada yang bilang begitu kan? Bagaimana pendapat saya? Saya bukan pendeta, saya bukan jago teologi, saya pengusaha kayak Anda. Saya jawab simpel. Ini jawaban saya ya. Kan saya bukan ahli teologi ya. Kalau Anda tanya perpuluhan berlaku enggak, saya bilang begini. Kalau berlaku atau tidak berlaku di perjanjian baru, saya tetap akan memberi. Pertama, kalaupun tidak berlaku, apakah saya salah kalau beri perpuluhan? Hal baik, hal positif? Positif. Tapi kalau memang masih berlaku, saya menggenapi firman Tuhan. Jadi berlaku tidak berlaku dan satu hal, kenapa? Ngomongan perpuluhan itu buat saya sudah tidak level. Karena sudah bertahun-tahun saya hidup dari 70%. Ini kesaksian saya. Istri tahu. Jadi tiap kali ada uang 100 juta, 10 juta per bulan, 200 juta sudah, 20 juta 10% sudah standby, namanya benih untuk ditabur. Ini gak ada di Alkitab, ini komitmen saya sama Tuhan. Karena saya punya satu cita-cita. Doakan saya dan saya berharap kita punya cita-cita jadi filantropis. Filantropis tahu, orang yang suka berbagi. Kayak Warren Buffett dan lain sebagainya. Saya pengen cepat satu waktu, buka lagi 30%, 50% dari penghasilan saya. Jadi selalu ada dana standby. Dana standby. Tapi dana ini komitmen saya buat bantu yayasan, buat bantu gereja, kemanusiaan, termasuk juga bantu orang tua. Jadi sudah ada dananya. Tapi luar biasa Tuhan ya, kita sudah budgetin begini, 70% pun masih terusik kadang-kadang. Karena ini udah habis, kadang-kadang bulan ini lagi. Gak apa-apa. Saya mau beritahu, saya ngalami 20 tahun lebih, tidak pernah tambah miskin. Karena suka memberi. Dan bukan cuma beri uang, beri waktu, beri pemikiran, beri support, beri doa bagi orang lain. Amin saudara. Dan apa yang terjadi, itu membuat saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Nular sama anak-anak saya. Kapan-kapan saya sharingnya, kemarin heboh di gereja kami, saya kesaksian anak saya bagaimana nakalnya dia dulu. Dari umur kecil sampai 15 tahun bikin kasus terus. Di sekolah, dia coret mobil orang. Aduh betapa malunya saya. Orang tahu saya sebagai motivator. Dia pukul temannya dan lain sebagainya. Saya doakan, saya bilang kamu akan jadi future leader. Di usia 15 tahun kemarin, sekarang 17 tahun, Brian viral di Indonesia. Kenapa? Diundang podcast jadi pembicara bisnis. Karena dia running bisnis dengan kurang lebih 30 staff. Dan dia handle top CEO, public figure dan lain sebagainya untuk personal branding. Sekarang dia cinta Tuhan. Dia bawa jiwa-jiwa dan dia dobrak stigma di Indonesia. Orang bilang Gen Z generasi lemah, generasi strawberry. Dia bikin movement sampai ribuan anak-anak muda di Indonesia ikut. Gen Strong, kita anak muda harus sayang orang tua, suka memberi dan lain sebagainya. Dan bersyukur saya lihat Tuhan berkati luar biasa. Anak 17 tahun penghasilan bisa, jumlahnya sangat luar biasa untuk anak itu. Dan saya sudah lihat kemurahan hatinya November lalu. Saya ditransfer uang, istri saya bilang apa ini? Dia bilang mulai November seterusnya saya kasih uang bulanan buat papa mama. Satu waktu dia ke ibadah, dia langsung dengan mudah transfer 10 juta. Tiba-tiba dia ini lagi, dia transfer 100 juta. Wow. Saya bilang, kamu 17 tahun, sampai dia nangis. Dengan dia cinta Tuhan. Saya bilang, kamu tahu, pengusaha bisa punya banyak uang, gak berani kasih segini. Belum tentu. Kamu anak muda. Tapi sejak itu dia penuh dengan kemurahan Tuhan. Orang cari dia, kasih berkat dalam bentuk bisnis ya, project dan lain sebagainya. Nanti Anda boleh intip Instagramnya Brian Kandani. Diundang podcast di mana-mana. Masuk siaran-siaran dan lain sebagainya. Diundang Pak Hermanto Tanoko juga diwawancara sama bosnya Cleo Fasa di Business Conference di Surabaya. Nular lagi adiknya yang kecil 10 tahun. Pergi kita jalan-jalan ke luar negeri. Dia bilang apa? Saya mau beliin semua oleh-oleh satu kelas. Hah? Mau ditegur juga gak bisa, dia lihat bapaknya begitu. Ya udah beli yang ini aja ya, pulpen aja murah nih Panda.
Nggak cukup, kalau boleh tambah lagi ini. Ini juga kita kasih labubu, crybaby. Ini uang kita. Kalau pakai uang saya juga boleh, nggak apa-apa. Dia bilang saya punya tabungan kan. Murah hati di kelas, gak heran hidupnya luas. Tapi saya bilang, karena ini anak lihat. Karena kami punya kebiasaan memang. Tiap bulan kami punya, jadi di rumah kami tuh banyak uang sekepok-sekepok semua. Kemana kami bagi? Kami bagi. Anak saya ketularan juga. Pertama uang 10.000, nanti uang 20.000, sekarang uang 50.000 sekepok. Kasih pemulung, kasih apa? Itu menular. Karena saya tahu ada satu gift yang Tuhan kasih, karunia memberi. Tapi saya makanya kelola yayasan. Kenapa? Kalau enggak tiap hari DM orang semua minta uang. Saya bilang cari yayasan ya. Makanya angkat tangan kita semua begini, bilang gini, tangan di atas daripada begini. Bilang mental memberi bukan minta-minta. Ya, pastikan orang LOF, orang full gospel dikenal bukan minta-minta, tapi memberi. Terima kasih Bapa di surga, kami mau bermurah hati karena sifat Tuhan adalah murah hati. Hanya di dalam nama Yesus, biar impartasi spirit of generosity menciptakan masa depan lebih baik. Hidup kami luas, hidup kami sehat, sukacita, dan kami melihat hidup kami penuh dengan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.